sebelum saya memutuskan itu, saya mencari pembenaran bahwa pekerjaan saya ini, ya mencari pembenaran lah. Dari kalau dari keluarga sendiri, alhamdulillah tidak ada masalah. Yang jadi masalah ini kan hanya pola pikir saya. Gimana nanti saya nih setelah saya keluar dari bank, penghasilan sudah 2 digit, ini nggak tahu kemana arahnya. Tapi kembali lagi, Allah itu kan mengatur segala urusan yang ada di dunia. Saya yakin, bismillah, kalau niat kita baik, insya Allah takdirnya juga tetap akan baik. Ya harus yakin memang saya. Kalau nggak yakin, awalnya memang susah, tapi harus yakin bahwa meninggalkan sesuatu yang mudorotnya, insya Allah akan membawa kebaikan. Kalau untuk proses resignnya, memang dari saya kan bawahan, jadi minta izin sama kepala cabang, memang agak dipersulit, jadi harus ke kantor Jember dulu ya. Sempat ditanya, ditahan. Kenapa? Dicoba dulu, teruskan aja. Akhirnya ya saya bilang, anehnya ketika saya bilang, kenapa mau beli? Jujur aja, alasannya apa yang paling penting? Kalau berikan saya alasan untuk saya menerima kamu, oke, kamu keluar. Ketika saya bilang, saya mau meninggalkan riba. Setelah itu bosnya saya bilang, wah, sempat menunduk. Ya kalau memang itu keputusan itu, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Monggo, enggak apa-apa. Alhamdulillah lancar. Kalau secara status sosial ya semacam itu. Dulu memang waktu saya kerja di bank kan keren itu, Pak. Keren. Istilahnya pamornya tinggi. Ketika saya sudah keluar dari bank, banyak nggak jadi apa-apa, sudah keluar dari bank, tidak punya penghasilan. Banyak orang yang meninggalkan saya, cuman saya diam aja. Tapi alhamdulillah ada aja teman-teman yang baik yang datang, yang tetap mensupport, bahkan dari luar, teman-teman baru dari luar mensupport. Ada juga teman kantor yang masih main ke sini. Ke masyarakat sekitar, alhamdulillah saya lebih aktif di semacam rukun kifayah, kerja bakti masyarakat. Kalau masyarakat yang luar itu yang menganggap saya itu sudah tidak ada apa-apanya. Tapi ternyata lambat laun masyarakat ini menganggap ramah ternyata ya anak ini. Ternyata ramah. Saya pikir orangnya karena banyak duit dulu sombong. Tapi ternyata sekarang meskipun ekonominya sudah membaik kok ramah, mau bantu-bantu. Ketika ada orang nurunin genteng, ya nurunin genteng, ikut. Alhamdulillah sama masyarakat lebih dekat ya. Lebih dekat lagi. Itu salah satu keberkahan hidup. Alhamdulillah. Yang paling berat setelah keluar ekonomi pastinya. Waktu itu saya berusaha untuk buka usaha dagang ayam potong. Dagang ayam potong sudah mulai jalan, alhamdulillah, sebulan 2 bulan jalan. Ada yang bermain, juga ada yang menjual. Karena saya jual nggak di pasar, di rumah saya kan pinggir jalan. Ada juga yang jual dengan harga yang lebih murah, jauh lebih murah. Akhirnya semua pelanggan lari dan ayam saya jadi nggak laku, sudah bingung. Sempat down, berhenti dulu. Dan ekonomi waktu itu susah karena saya dapat pesangon dari untuk melunasi utang-utang saya. Jadi saya ingin keluar benar-benar tidak punya masalah dengan yang namanya riba.
Jadi sempat waktu itu ada teman saya masih ada di Amerika, sempat kontak, gimana caranya saya kerja di sana. Toh malah dia memutuskan untuk janganlah, sabar. Saya juga kerja di sini. Itu lebih baik nyamanan kamu daripada ini. Ternyata orang yang melihat itu belum tentu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Berat sampai. Tapi anehnya waktu itu tidak ada crash sama istri sama sekali. Istri saya selalu mendukung. Walaupun penghasilan saya sedikit, saya pernah ngasih. Kalau dulu saya ngasih belanja sama istri sebulan bisa sampai 10 juta ya. Setelah saya resign itu sampai mau nangis, saya ngasih uang sama istri saya 10.000 sehari. Karena dari penghasilan itu adanya sampai nggak ngasih pun pernah. Kalau jual aset itu sempat jual motor pernah. Karena nggak ada uang untuk, karena lah sudah lama istri nggak dikasih belanja, akhirnya ada sepatu kerja waktu itu saya jual 50.000 kasihkan ke istri. Alhamdulillah istri mensupport, nggak apa-apa walaupun saya dikasih uang berapapun, yang penting itu uang hasil dagangan, uang itu halal. Alhamdulillah istri selalu mensupport, tapi hati kan nangis. Istri dikasih uang belanja segitu, irit sekali. Bahkan orang-orang nggak ada yang tahu ketika saya makan nasi sama sambal aja. Nggak ada yang tahu. Tapi tetap ikhtiar, tetap berdoa. Akhirnya muncul ide-ide. Waktu itu masih tetap jualan, walaupun nggak laku tetap jualan. Nggak laku, saya goreng, saya sedangkan sama anak-anak kecil, sama ibu janda yang sudah tua. Sampai akhirnya muncul ide, kalau jualan ayam goreng gimana ya? Kebetulan punya basic ayam goreng, cobalah jualan KFC mini, rembuk sama istri. Pokoknya istri, yang backup saya itu istri. Coba dijualan seperti ini, masukannya istri dijual KFC mini lah, 1.000-an. Karena waktu itu KFC lagi ini diboikot sama Israel. Kalau ini kan KFC mini kampung. Alhamdulillah setelah mencoba, ekonomi kembali pelan-pelan, tidak langsung itu, pelan-pelan. Sudah mulai ngasih belanja istri saya 20.000, 50.000, terus alhamdulillah. Dan itu prosesnya lama sekali. Ikhtiarnya, untung istri, memang dukungan dari istri itu sangat penting. Sampai akhirnya sekarang alhamdulillah seperti ini. Sempat jualan sepatu kerja untuk makan, sama jaket juga. Tapi tidak bilang istri, supaya dikasih. Alhamdulillah istri senang. Dapat mana? Dapat rezeki dari luar. Sudah itu. Berat memang sekali. KFC mini. Iya. Karena KFC mini ini saya potong kecil-kecil, daging yang bukan nggak laku karena basi, karena nggak laku saya tidak mau itu nginep ya, ayam potong waktu itu daging saya potong kecil-kecil, saya kasih sama tetangga bilang, kok nggak jualan aja, jualan seperti ini kan enak. Oh iya ya, kok kayaknya enak. Mulailah jualan KFC mini itu. Dan itu alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Alhamdulillah bisa mencukupi, walaupun penghasilan sedikit, bisa mencukupi keluarga. Tidak tahu, saya aneh. Alhamdulillah penghasilan segitu. Sepertinya istri saya biasa-biasa aja. Karena keuangan selalu ke istri. Tidak ada dari saya. Kehidupan saya waktu penghasilan besar sama penghasilan yang saat ini walaupun kecil, nggak ada bedanya. Alhamdulillah.
Usaha jalan, alhamdulillah lancar. Rencana ke depan tetap ikhtiar, dan saya sudah rembuk sama istri saya, ayo kita nabung untuk berangkat umroh. Dalam waktu dekat sambil berdoa, insya Allah bisa. Usahanya tetap aja, tetap seperti ini, karena memang rezeki itu tidak bisa tertukar. Walaupun sedikit, pengeluarannya tetap sedikit. Ya mungkin itu yang dimaksud rezeki itu barokah ya. Nah, enaknya itu sebagai seorang ayah kan pasti ke anak-anaknya. Anak itu nomor satu. Dari dulu saya ingin lihat mengantar sekolah anak, antar jemput sekolah, tidak bisa sama sekali. Baru sekarang ini kebahagiaan saya itu bisa antar jemput anak sekolah. Itu luar biasa. Karena saya setiap hari di rumah. Jadi untuk ibadah fokus, nggak ada yang bisa mengganggu. Alhamdulillah. Karena rezeki itu kan bisa datang sendiri kalau kita usaha dan berdoa. Ada istilahnya itu, apa yang kita takuti belum tentu akan terjadi. Tapi memang nggak perlu ada yang perlu ditakuti. Hikmahnya malah alhamdulillah lebih dekat kepada Allah. Hidup tenang, yang penting itu tenang, walaupun penghasilan nggak seberapa besar, tapi tercukupi. Apapun bisa tercukupi. Alhamdulillah. Alhamdulillah istri saya sama sekali tidak mau sama yang namanya hutang. Kalaupun saya dulu pernah hutang, itu pun tanpa sepengetahuan istri saya. Istri saya tidak pernah mau hutang. Berangkat dari ya harus setia sama hatinya. Karena hati memang harus melawan nafsu, ya harus setia sama hati kita. Tidak ada keinginan-keinginan, seperti lagunya Iwan Fals, keinginan adalah sumber penderitaan. Kematian itu pasti. Dan kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil. Tapi jangan sampai ketika kita dipanggil dalam keadaan menjadi musuh Allah dan Rasulnya. Jadi tidak ada yang perlu ditakuti, karena rezeki itu hak dari Allah. Sudah ditakar. Jadi Allah itu sudah tidak akan menukarkan rezeki. Kalau misalkan rezekinya, bahkan kita bisa bertemu seperti ini, itu sudah diatur sama Allah. Saya yakin sekali sama hal itu. Jadi untuk penghasilan pasti berapapun. Karena rezeki kita ketika terputus, ya berarti kita sudah selesai di dunia ini.